Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih menghidupkan kita hingga pagi ini, pagi hari Sabtu 15 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah bersesuaian dengan 22 Juni 2024 Masehi. Insyaallah kembali kita mengkaji kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu bahasan sekarang bab nomor 43, bab ma jaa fi man lam yaqna' bil halfi billahi. Bab keterangan yang datang fiman terhadap orang yang lam yakna, dia tidak merasa cukup, dia tidak merasa qanaah, bil halaf terhadap sumpah, billah menyebut Allah. Artinya bagaimana status seseorang dalam agama Islam ketika dia tidak merasa cukup ketika ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini judul bab. Saya ulangi, bab ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billah. Bab keterangan yang datang terhadap atau tentang orang yang dia tidak merasa puas, tidak merasa cukup, tidak merasa qanaah terhadap sumpah dengan menyebut nama Allah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memuat satu dalil, yaitu hadis dalam kitab ini nomor 114.
an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar. Abdullah anaknya Umar bin Al-Khattab ayahnya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Aba bentuk jamak dari aba, yaitu bapak-bapak. Bapak-bapak di sini maksudnya ayah bisa, paman bisa, kakek bisa, dan seterusnya. Man halafa billahi falyasduq. Lalu kata Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut Allah, dia bersumpah, falyasduq, maka hendaklah dia bersikap jujur. Artinya kalau memang dia bersumpah menyebut nama Allah, hendaklah ucapan yang dia sampaikan dalam sumpahnya itu adalah jujur atau benar, sesuai dengan apa adanya maksudnya. Lalu waman hulifa lahu billahi falyarda, dan barang siapa kepadanya orang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Artinya ada orang bersumpah menyebut nama Allah, yang sumpah ini ditujukan kepada dia, menyampaikan sesuatu kepada dia, lalu orang yang mengatakan itu bersumpah dengan menyebut nama Allah, falyarda, maka hendaklah orang yang menerima ungkapan tersebut ridho. Ridho dia dengan pernyataan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah kepadanya itu. Ridho artinya rela karena telah menyebut nama Allah dalam sumpah. Waman lam yarda, dan barang siapa yang tidak ridho, artinya tidak ridho dia dengan sumpah orang telah bersumpah menyebutkan sesuatu dengan menyebut nama Allah tapi dia tidak ridho, berarti falaisa minallah, dia ini tidaklah termasuk minallah, dari Allah. Artinya tidak termasuk dari kalangan yang mengagungkan Allah atau kalangan yang diridhoi Allah, karena dia tidak ridho terhadap sumpah yang menyebut nama Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rawahu Ibnu Majah bisanad hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad hasan. Cuma ada beberapa pendapat ulama lain yang kritisi hadis ini. Riwayat yang dalam Sahih Bukhari mirip dengan hadis ini, tapi redaksi sedikit berbeda, adalah berasal dari Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu adraka Umar ibn al-Khattab fi raqab wa Umar yahlif bi abihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan Umar bin Al-Khattab dalam tunggangan, maksudnya dalam rombongan bertunggangan. Ketika itu Umar yahlif bi abihi, Umar Nabi dengar bersumpah menyebut ayahnya. Ini versi Imam Al-Bukhari. Umar Nabi dapati bersumpah menyebut ayahnya. Fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, yaitu para sahabat, karena Umar dalam rombongan tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala innallaha azza wa jalla yanhaakum
an tahlifu bi abaikum. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi, melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Faman kana khalifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau liyasmut, hendaklah dia diam saja. Di sini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Ini teks hadis yang lebih sahih, berbeda dengan yang dalam redaksi kita ini. Sedikit perbedaan. Di sini di antara bedanya adalah masalah ridho. Ini teks hadis. Sekarang kita lihat sumpah halaf atau qasam, sesuatu yang telah kita pahami. Biasanya orang bersumpah adalah untuk meyakinkan lawan bicaranya bahwa yang dia sampaikan itu benar. Maka dia bersumpah menyebut sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dipahami oleh orang banyak. Maka di dalam Islam, di dalam hadis ini Nabi mengajarkan yang paling agung adalah Allah. Maka sepantasnya seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim muslimah bersumpah untuk membikin lawan bicaranya percaya terhadap ungkapannya. Dia bersumpah menyebut nama Allah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mengagungkan leluhur. Menurut sebagian ulama tafsir, pada masa jahiliyah orang-orang melaksanakan ibadah haji ketika mereka berada di Mina. Mina adalah rentang waktu yang panjang oleh jemaah haji. Misalnya setelah hari 10 Zulhijjah itu 3 hari lamanya di Mina. Puncak haji adalah Arafah, kemudian melempar jumrah Aqabah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika mereka berkumpul pada musim haji di Mina, berkelompok-kelompok, masing-masing membanggakan leluhur. Kakek kami sianu, kami cucu sianu, kakek kami begini. Padahal baru melaksanakan ibadah haji. Maka Allah Ta'ala perintahkan kaum mukminin umat Nabi Muhammad SAW, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka kalian banyaklah sebut nama Allah seperti kalian banyak menyebut nama leluhur kalian, bahkan lebih dari itu. Ini kaitan sejarah histori belakang. Namun makna ayat itu juga adalah setiap orang muslim dan muslimah yang telah melaksanakan ibadah haji, sepantasnya sisa umurnya ke depan adalah lebih banyak menyebut nama Allah, lebih taat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah dibandingkan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Apalagi ada janji dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ibadah haji yang mabrur balasannya tak lain adalah jannah, surga. Ini masalah pengagungan. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mereka mengagungkan leluhur mereka. Selesai melaksanakan ibadah haji, mereka membangga-banggakan berkelompok-kelompok, membanggakan leluhur. Kami suku ini, leluhur kami begini, kami begini. Allah tegur bahwasanya seharusnya orang telah melaksanakan ibadah haji, telah selesai ibadah haji, qadaitum manasikakum, telah selesai melaksanakan ibadah haji, menyebut nama Allah seharusnya lebih banyak karena Allah yang Maha Agung. Termasuk sumpah. Sumpah adalah seorang
agar ungkapan dia dipercaya oleh orang lain, maksud yang dia sampaikan dipercaya orang lain, dia sumpah menyebut sesuatu yang agung. Maka di sini Nabi perintahkan hendaklah bersumpah menyebut nama Allah. Hendaklah bersumpah menyebut nama Allah dalam versi Imam Bukhari tadi. Kata Nabi, faman kana khalifan. Ini yang versi riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Di sini kita lihat kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, munasabah hadzal bab li kitab tauhid. Apa korelasi bab ini bagi kitab tauhid? Annal iqtina'a bil khalaf billahi min ta'zimillah. Sesungguhnya sikap seorang dia puas terhadap sumpah mengagungkan Allah. Orang bersumpah mengagungkan Allah, orang bersumpah menyebut nama Allah, dia terima sumpah orang itu. Sikap orang yang menerima ini termasuk pengagungan terhadap Allah. Karena orang telah menyebut nama Allah, siapa lagi di atas Allah? Maka yang mendengar menerima, sikap menerima ini min ta'zimillah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk adalah bukti pengagungan kepada Allah. Banyak bukti-bukti pengagungan pada Allah. Contoh yang banyak juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang ada acara, bicara atau musyawarah atau rapat, terdengar suara azan. Suara azan jelas, lalu yang rapat ini diam karena mengagungkan azan. Ini bagus, termasuk pengagungan terhadap Allah. Suara azan adalah panggilan untuk kepada Allah, tapi seharusnya tidak cukup demikian. Seharusnya adalah pergi ke tempat pelaksanaan azan. Apalagi kalau tidak kondisi darurat. Karena ada hadis disahihkan oleh Al-Albani di kitab Sahih Al-Jami', man sami'an nida, barang siapa yang telah mendengar suara azan, falam ya'tihi, lalu dia tidak mendatangi tempat azan itu, lam tuqbal minhu shalah, tidak diterima darinya solat itu, illa min udzur, kecuali ada udzur, ada halangan. Jadi saya ulangi kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, apa korelasi munasabah antara bab ini, yaitu bab keterangan orang yang tidak merasa puas, tidak menerima sumpah orang ketika orang sumpah itu menyebut nama Allah, dia tidak puas dengan sumpah itu. Ini judul bab. Lalu kata Syekh Muhammad Utsaimin, apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Hubungannya adalah annal iqtina'a bil khalaf billahi min ta'zimillah. Sesungguhnya sikap seorang merasa cukup, merasa puas dia terhadap sumpah menyebut nama Allah, ini termasuk bukti ta'zim terhadap Allah, pengagungan terhadap Allah. Li'annal khalifa akkada ma khalafa alaihi bita'zimi bil yamini wa huwa ta'zimul mafluf bihi. Karena seorang yang bersumpah, dia lakukan sumpah adalah untuk menguatkan, menegaskan sesuatu yang dia sampaikan, menegaskan bahwasanya dia ingin sesuatu yang dia sampaikan itu dipercaya, maka dia bersumpah dengan menyebut yang diagungkan. Yang diagungkan adalah Allah. Dia sumpah menyebut yang diagungkan. Fayakunu min ta'zimil mafluf bi ayusaddaka dzalikal halif. Maka sepantasnya kalau kita mengagungkan yang diagungkan oleh orang tadi, yaitu Allah, kita percayai sumpahnya itu, kita agungkan Allah, kita terima ucapan yang dia sampaikan dengan mengagungkan nama Allah itu.
Wa ala hadha yakunu adamul ittina' bil halaf billahi fihi syai' min naqas ta'zimillah. Karena ini, kalau ada orang tidak rela, tidak puas dengan ucapan orang yang bersumpah menyebut nama Allah, ini berarti bukti orang yang tidak puas ini kurang sikap pengagungannya terhadap Allah. Wa hadza yunafi kamal tauhid. Sikap mengurangi ta'zim kepada Allah ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi ini hubungannya nih. Apa korelasi kaitan bab ini dengan kitab At-Tauhid? Sekarang kita lihat fihi masail, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam bab ini ada beberapa pelajaran, beberapa masalah, yaitu 3 masalah. Al-ula, mas'alatul ula, masalah pertama, an-nahyu anil khalif bil aba. Larangan bersumpah dengan menyebut bapak-bapak atau leluhur. Berarti mengagungkan leluhur. Termasuk bersumpah mengagungkan negeri. Karena negeri yang kita tempati ini hanyalah tanah makhluk Allah. Dimanapun bumi yang kita tempati adalah tanah yang merupakan makhluk Allah. Leluhur yang kita agung-agungkan hanyalah makhluk manusia, makhluk Allah. Pekan lalu telah kita bahas apa arti tanah kelahiran. Tanah tumpah darah. Jadi maknanya adalah ketika kita dilahirkan oleh ibu, darah bersama tubuh kita tumpah ketika kita lahir. Tempat itu disebut tanah kelahiran. Kalau dalam bahasa Arab namanya muskatur ra'si. Muskatur ra'si. Muskatur artinya tempat jatuh. Ra'si itu kepala. Disebut tempat jatuh kepala karena seorang lahir dari perut ibunya, yang pertama keluar adalah kepala. Kalau bahasa kitanya tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Jadi tanah tumpah darah atau tanah kelahiran adalah makhluk Allah. Tidak sepantasnya seorang makhluk yang meyakini Allah pencipta, tidak sepantasnya bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Bahasan kita lalu, ada orang bersumpah menyebut Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Ini bahasan pekan lalu. Ini termasuk syirik. Sumpah hanya boleh dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu sifat Allah atau beberapa sifat Allah. Nama Allah atau sifat Allah itu boleh. Sedangkan menyebut selain Allah dan selain sifat Allah, ini syirik kalau kita bersumpah dengannya. Berarti kita mengagungkan sesuatu tadi, padahal yang berhak untuk diagungkan itu secara sempurna adalah Allah SWT. Jadi pelajaran pertama adalah an-nahyu anil khalif bil aba. Larangan bersumpah dengan menyebut bapak-bapak atau leluhur-leluhur. Ats-tsaniyah, masalah yang kedua, al-amru lil mahluf lahu billahi ayyarda. Perintah kepada seorang yang dia dijadikan objek oleh orang lawan bicara. Jadi orang yang berbicara bersumpah menyebut nama Allah kepadanya, percaya kepada ucapan si A ini karena dia telah menyebut nama Allah. Dan ini dalam hadis ada kajian namanya li'an. Jadi pada masa Nabi dahulu ada seorang sahabat curiga bahwa istrinya berzina. Dia katakan ke Nabi bahwasanya anak yang
dikandung istrinya itu adalah bukan anak dia. Lalu persoalan ini Nabi selesaikan dengan menghadirkan keduanya, si suami dan istri. Dalam Al-Quran, menuduh seorang berzina tidak boleh serampangan. Untuk bisa menuduh seorang berzina harus ada saksi, 4 orang saksi. Kalau ada seorang menuduh orang lain berzina sementara dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka ini ada sanksi bagi orang menuduh, itu sanksi cambuk. Jadi dicambuk dia karena menuduh orang berzina tanpa ada saksi. Jadi suami istri tadi, si suami diminta mendatangkan saksi. Dia katakan mana mungkin dia mendatangkan saksi, karena cuma dia yang tahu istrinya seperti itu. Lalu diperintahkan dia bersumpah menyebut nama Allah sebagai posisi saksi. Jadi setiap sumpahnya dia nyebut nama Allah, bahasanya dia yakin anak yang dalam perut istrinya bukan anak dia. Sampai 4 kali bersumpah. Berarti dia yakin dengan tuduhannya bahwa anak dalam perut istrinya bukan anak dia. Lalu dia diminta sumpah kelima, yang mana kalau dia bohong dengan sumpah kelima ini, dalam sumpah kelima ini dia dapat laknat Allah. Karena suami ini yakin bahwasanya istrinya itu berzina, bahwa anak dalam perut istrinya itu bukan anak dia, dia sumpah yang kelima bahwasanya itu adalah bukan anak dia. Berarti si suami telah yakin itu adalah bukan anaknya. Sekarang diminta giliran istri bersumpah. Karena istri ini tidak mengaku kalau dia berzina, dia juga menjaga kehormatan leluhurnya, keluarga besarnya. Dia diminta sumpah 4 kali. Sumpah 4 kali ini adalah untuk membantah tuduhan berzina, juga menyebut nama Allah. Lalu diminta sumpah kelima, dikatakan kepada dia, kalau kamu sumpah kelima, kalau kamu bohong, bahaya. Dia sumpah kelima bahasanya dia tidak berzina. Masing-masing telah sumpah 5, suami sumpah 5, istri sumpah 5. Maka setelah itu mereka diceraikan. Ini namanya li'an, kutuk mengutuk namanya, laknat melaknat. Perceraian yang tidak boleh lagi rujuk karena telah sumpah. Beda dengan talak 1, talak 2 biasa. Setelah pisah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Lahir anak wanita tadi, ternyata orang melihat wajah anak ini mirip dengan lelaki yang dituduhkan oleh suaminya. Bukan ayahnya. Ayah biologisnya. Tapi tidak bisa diganggu gugat lagi. Kenapa? Karena dia telah menyelamatkan dirinya dengan sumpah, 5 kali sumpah. Ini kasusnya li'an. Jadi sumpah menyebut nama Allah ini tidak bisa kita sepelekan. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan sehari-hari sering orang menyebut nama Allah dalam sumpah tapi isi sumpahnya bohong. Ini bermasalah, kata Nabi dalam hadis tadi, dalam yang riwayat Ibnu Majah di sini, man halafa billah falyasduq. Siapa yang bersumpah, kalau akan bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah jujur. Jujur itu apa adanya sesuai dengan keadaan. Sekarang banyak orang bersumpah menyebut nama Allah, tapi yang dia sampaikan dipertanyakan atau boleh jadi dia sendiri yakin dia tidak jujur. Ini bahaya. Neraka ancaman seperti itu, menyepelekan Allah Ta'ala. Jadi masalah kedua kata Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-amru lil mahluf lahu billahi ayyarda. Perintah
Bagi orang yang kepadanya ditujukan sumpah, orang nyebut nama Allah, dia harus ridha dengan sumpah karena orang itu nyebut nama Allah. Ats-tsalitsah, masalah yang keempat, masalah yang ketiga, maaf. Wa'idu man lam yarda, ancaman terhadap orang yang tidak ridha. Tidak ridha dengan sumpah Allah. Kata Nabi dalam riwayat ini, wa man lam yarda falaysa minallah. Siapa yang tidak ridha, artinya tidak ridha dengan sumpah orang menyebut nama Allah, falaysa minallah, maka dia tidak termasuk daripada orang yang mengagungkan Allah. Artinya kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, man lam yarda bil halaf billahi idza hulifa lahu falaysa minallah. Siapa yang tidak ridha terhadap sumpah menyebut nama Allah, apabila orang telah sumpah kepadanya dengan menyebut nama Allah, maka dia tidak termasuk dari Allah. Wa hadza tabarru minhu yadullu ala anna adama ridha min kabairidz dzunub. Pernyataan Nabi ini, orang tadi telah berlepas diri dari Allah, ini menunjukkan bahwa sikap tidak ridha terhadap sumpah menyebut nama Allah termasuk dosa besar. Karena di sini ada berlepas diri dari Allah. Jadi kalau ada ancaman terhadap sebuah perbuatan, ancaman neraka atau ancaman berlepas diri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari Allah taala, berlepas diri dari jaminan Allah, berarti perbuatan tersebut termasuk kabair. Kabair ini adalah dosa besar. Ada ancamannya, itu dosa besar. Walakin la budda min mulahadzah ma sabaq. Akan tetapi mestilah kita perhatikan keterangan terdahulu, yaitu keterangan terdahulu adalah kita yakini orang yang bersumpah ini orang yang bisa diterima sumpahnya. Jadi ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di sini dimuat oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Nabi bersabda kepada Huwaisah dan Muhayyisah, tabriku hukum Yahud bi khamsina yaminan. Kata Nabi, Yahudi bisa lepas dari kalian dengan 50 kali mereka bersumpah. Lalu berkata para sahabat, kaifa narda ya Rasulullah bi aimanil yahud? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kami ridha terhadap sumpah yang diucapkan orang Yahudi, sekalipun mereka sumpah menyebut nama Allah karena statusnya Yahudi, bagaimana kami ridha? Artinya apa? Sumpah yang kita dengar, kalau memang yang bersumpah itu orang yang mengimani Allah. Kalau orang beriman pada Allah, dia sumpah menyebut nama Allah, ini kita dengar sumpahnya, kita percaya, kita takut ke Allah. Dan ini mirip dengan ucapan salam ya. Ketika kepada Nabi orang Yahudi seperti baca salam, tapi dalam riwayat disebut assalamu alayka, mati engkau wahai Muhammad. Nabi jawab wa alaikat, wa alaikum atau wa alaika. Artinya ucapan salam yang sekalipun ucapannya doa betul sesuai dengan ajaran Islam, assalamu alaikum, kata yang mengucapkan, tapi kita yakin dia bukan mukmin, dia bukan muslim, maka kita tidak boleh dalam syariah Nabi Muhammad SAW menjawab dengan bacaan salam waalaikumsalam, tapi cuma waalaikum saja. Karena kalau memang kita yakin orang itu non muslim, tapi kalau kita yakin dia muslim, dia ternyata tidak muslim, itu kita serahkan ke Allah. Kita memandang kepada yang lahiriah. Jadi yang ketiga di sini wa'idu man lam yarda, ancaman bagi orang yang tidak ridha. Baik, sampai di sini kita masuk ke sesi tanya jawab.